Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dari kecil saya adalah orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, aktif di pelayanan sejak remaja, pemuda. Tadinya tidak bermaksud mau menjadi pendeta, saudara, tapi perjalanan hidup saya akhirnya membawa saya ke sekolah Alkitab. Setelah melalui perjalanan panjang menjadi orang Kristen dan menjadi pendeta, bahkan hidup di kalangan para mahasiswa sekolah tinggi teologi, juga menjadi guru atau dosen pendeta. Sebab kalau untuk mahasiswa pasca sarjana, stratum 2 magister teologi dan doktor teologi, tentu mahasiswanya banyak pendeta. Benar-benar makin hari makin menyadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Bukan jalan hukum. Agama-agama juga bisa berkata, atau agama lain juga bisa berkata bahwa kitab sucinya itu way of life. Way of life. Kekristenan way of life. Tapi bukan hukum. Bukan peraturan, saudara. Way of life kita itu pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, dari situ makin hari saya makin mengerti betapa sangat sedikitnya orang yang menjadi Kristen yang benar itu. Makin langka orang Kristen yang benar itu. Tentu sebagai orang yang menghayati hal ini, saya berusaha juga mengenakan. Saya juga tidak ingin menjadi orang munafik, tetapi terutama tidak ingin menjadi orang yang nanti ditolak Allah. Tidak ingin menjadi orang yang ditolak Tuhan dengan perkataan, "Aku tidak kenal kamu, karena kamu tidak melakukan kehendak Allah." Kehendak Allah di sini bukan diwakili hukum saja, tetapi pikiran dan perasaan Allah. Nah, mencoba meniti hari dengan melakukan firman yang Tuhan telah ajarkan ini, baru benar-benar mengerti betapa sukarnya menjadi Kristen yang sejati itu. Karenanya saya bisa mengatakan tadi betapa langkanya orang menjadi Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati itu, saudara, Kristus artinya yang diurapi, itu ada di dalam hidupnya. Kristus di sini bukan dalam arti pribadi Yesus, tetapi spiritnya, gairahnya, cara berpikirnya, cara hidupnya, gaya hidupnya, way of life-nya. Hal inilah yang membuat, saudaraku, kekristenan tidak mudah diajarkan. Apalagi kalau
terdistorsi oleh aktivitas agamani. Seperti yang kita lakukan ini aktivitas agamani, saudara. Bukan tidak boleh, bukan salah. Kalau tujuannya tidak benar, kalau esensinya tidak ada, itu percuma. Terdistorsi ya, menjadi rusak karena kegiatan keagamaan seperti kebaktian ini. Artinya begini, orang merasa sudah jadi Kristen karena ke gereja. Orang merasa Kristen karena aktif dalam kegiatan gereja. Jadi rusak. Jadi meleset, saudaraku. Jangan salah mengerti ya. Bukan berarti tidak boleh datang ke kebaktian atau tidak perlu membuat kebaktian, saudara. Tetapi harus memahami substansinya, isinya, saudara. Isinya apa kekristenan itu? Mengenal Tuhan dengan benar. Saya tambahkan dengan benar karena begini, saudara, ini rusak lagi nih. Orang-orang yang sekolah atau studi di sekolah tinggi teologi itu pada umumnya merasa mengenal Tuhan. Padahal pengenalan itu harus sampai pada perjumpaan pribadi, sampai nyambung dengan pribadi Tuhan. Dari menyambung dengan pribadi Tuhan itu, Tuhan mengajarkan pikiran dan perasaannya. Apa yang patut dia lakukan dalam seluruh kegiatan hidupnya. Apakah itu kegiatan sederhana, sepele, atau kegiatan besar. Ya, dari hal-hal sederhana sampai hal-hal besar. Itu harus sesuai dengan pikiran perasaannya Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, itu belumlah goal, ya. Belumlah tujuan, saudara. Belumlah goal atau belumlah tujuan. Tetapi mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini untuk kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam setiap persoalan, masalah-masalah yang kita jalani dalam hidup. Dan itu yang penting di situ, saudara. Yang penting itu di situ. Kalau di dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Eustereo, kata kehilangan itu eustereo. Saya sudah mengerti banget, bukan sok tahu tapi harus tahu ya dari bahasa aslinya. Supaya mengerti pikiran ayat itu ya, pikiran ayat itu. Eustereo itu artinya inferior, ya. Lack, kurang, rendah, atau gagal mencapai tujuan. Kata eustereo. Jadi bukan kehilangan, tapi gagal mencapai tujuan. Manusia yang jatuh dalam dosa itu, manusia yang gagal mencapai tujuan. Tujuannya manusia itu diciptakan untuk seiring dengan penciptanya. Memiliki kualitas yang seperti Bapa. Nanti kalau saya menjelaskan tentang logos, nanti ada satu tema mengenai hal ini.
Ya. Kita disebut man of God, manusia Allah. Di dalam perjanjian lama ada Zera Elohim, benih ilahi. Ya. Jadi manusia itu memiliki unsur ilahi. Unsur ilahi bukan berarti kita Allah. Tapi ada unsur ilahi di dalam diri kita yang itu terletak pada kemampuan moralnya. Kemampuan moralnya. Tidak terkait dengan kuasa. Tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat mistik atau spektakuler. Tapi moralnya, saudaraku. Jadi bagaimana kita memiliki moral seperti Allah. Tidak mungkin kita menyamai, tidak mungkin ya. Karena persoalan Allah itu persoalan yang tak terhingga ya saudaraku. Persoalan kita itu persoalan yang jauh ya. Bahkan masing-masing kita ini punya persoalan yang berbeda-beda ya saudara. Kita juga tidak bisa mengimbangi Yesus. Karena pergumulan Yesus, wow, luar biasa. Tapi kesamaannya adalah Yesus tidak pernah meleset. Apapun yang dia hadapi selalu presisi dengan keinginan Allah. Nah, kita juga harus presisi dengan keinginan Allah di dalam konteks persoalan kita. Jadi saudara-saudara masing-masing ini punya persoalan yang berbeda-beda. Ya, dan bebannya beda-beda juga. Tingkat kesukarannya juga beda-beda juga. Tetapi apapun yang saudara alami masing-masing harus presisi dengan apa yang Allah kehendaki. Si A punya mertua baik. Si B punya mertua kurang baik. Si C punya mertua jahat. Si D punya mertua jahat sekali. Si F super jahat. Menghadapi mertua ini harus presisi. Enak ya yang punya mertua baik. Oh belum tentu. Kenapa? Ya porsinya segitu. Porsinya segitu. Ini nanti kan bertalian dengan posisi di dalam kerajaan surga. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang penting presisi, saudara. Nah, Kristen itu jalan hidup. Kita itu tidak bisa mengukur orang lain dan menghakimi. Karena masing-masing orang itu memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi saudara harus presisi. Nah, orang yang presisi tindakannya ini anak Allah. Itu berkodrat ilahi. Anda paham yang saya ajarkan? Itulah sebabnya Anda datang ke sini. Saya beritahu itu. Minggu depan di Citycon ya. Saya pokoknya kalau jam 4 saya bertugas di sini. Nanti di Citycon lebih dekat saya. Mau bilang lebih bagus gedungnya enggak enak. Liftnya juga 6 ya, besar-besar. Oke. Tadi waktu saya duduk nyanyi lagu ini, saya sudah, hatiku pecah rasanya gitu ya. Pecah ya waktu nyanyi itu. Pecah gitu. Betapa terhormatnya saya duduk di sini. Betapa terhormatnya saya. Karena saya akan membimbing saudara. Dan saya tadi sempat membayangkan ketika tidak ada lagi yang kita butuhkan. Kecuali Tuhan dan kerajaannya. Saudara baru tahu. Untung saya ke GSKI.
Rehoboth kebun jeruk. Kita mau nggak maksud banding-bandingan dengan gereja lain. Kita pokoknya kalau saudara di media sosial saudara akan menemukan GSKI paling tidak membuli dan menilai pendeta lain. Ya oke, tepuk tangan boleh. Enggak, kita enggak. Ya. Tapi kita serius benar-benar mau mempelajari firman. Betul-betul kita memandang Tuhan. Minta maaf tadi saya agak terlambat duduk di situ karena kita ada urusan yang kita bicarakan. Ya. Begini Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengantar saudara untuk benar-benar masuk di kehidupan yang presisi ini. Yang tepat maksudnya, presisi itu tepat. Saya sendiri juga berusaha untuk tepat. Tepat. Ya. Tadi saya sempat bicara juga bahwa ini gara-gara saya ngusir-ngusir setan tuh loh. Terus ada orang Jakarta yang bukan orang Jawa. Ini Tionghoa Jakarta nggak tahu orang Jawa. Setannya setan Jawa, bahasa Jawa. Nah saya remaja, kanak-kanak menjelang remaja pindah. Saya ke Jakarta tapi bahasa Jawa masih bisa. Ya saya ngomong bahasa Jawa lah sama setannya. Taulah sapa kowe? Siapa kamu? Kamu keluar ya, kowe metu ya. Wani kamu, berani kamu dengan Tuhan Yesus. Setan tuh kadang-kadang kurang ajar, ditanya berani itu enggak bilang enggak, bilang iya, dia begini aja. Berani ya, wani kowe, berani kamu. Saya paksa, berani kamu. Setannya bahasa Jawa, jadi kita ngomong bahasa Jawa, dia tahu. Tapi saya belum pernah ketemu setan bahasa Manado. Kalau tahu ya, saya nggak bisa ngomong paling. Ayo Jut orang semua. Datang badekat yang dia. Pernah ketemu setan bahasa Mandarin. Waduh, bahasa Mandarin saudara. Pujen senyi. Saya tidak tahu siapa kamu. Dari situ saya tuh punya pikiran begini, Tuhan. Kalau orang bisa kerasukan setan, kenapa saya nggak kerasukan Tuhan? Aku minta Tuhan bagaimana kerasukan Tuhan. Lalu saya cerita tadi kepada hamba Tuhan karena ada yang kita bicarakan. Di satu kebaktian saya duduk depan sambil diam gitu. Tuhan gimana aku tuh bisa kerasukan Tuhan. Itu suara. Hidup kamu harus bersih setiap saat. Wah. Udah tua begini nekat. Swear, aku janji Tuhan. Nah itu, kalau mau khotbah, perasaan krisisnya kan waktu mau khotbah kan, nanti mau khotbah apa, persiapan gitu ya. Itu saja masih punya perasaan krisis. Kalau mau jadi pengkhotbah itu perasaan krisisnya itu jangan waktu mau khotbah. Itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu sebelumnya sudah ada perasaan krisis. Aku mau khotbah. Harus dipimpin Roh Kudus setiap saat. Tidak boleh berbuat dosa. Nanti kalau di mimbar sudah nggak ada perasaan krisis. Kecuali memang kadang-kadang saya mau khotbah. Roh Kudus. Kalau saya sih subjektif mungkin ya. Berlutut. Atau saya berlutut. Saya berlutut dulu. Di depan. Bicaralah Tuhan. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang. Nah, jadi sepikiran seperasaan Allah. Itu seperti dirasuki Tuhan. Kalau orang kerasukan setan, ini sudah sering kalau di Arta Gading itu bulan-bulan, minggu-minggu, tahun-tahun belakangan ini, waduh, sudah makin sering. Kalau ada mahasiswa STTE di sini ya, tahu ya,
Ya tahu nak, tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama baru datang, itu pelepasan kan? Sebab kadang-kadang anak mahasiswa ini waktu kecil diserahkan orang tuanya ke dewa. Kakeknya dukun, gitu. Wah, kita lagi menyembah. Pelepasan bukan 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa lebih, mungkin kacau. Waduh. Nah, habis pelepasan kan ngamuk nih. Lu sama dosennya, semua ketua STT melotot tuh. Gitu. Siapa? Bukan dianya, setan yang melotot. Melotot. Itu ya. Ada yang sampai lama ya. Lalu setelah selesai ditanyakan, tadi kamu rasa apa? Apa ya? Tuh. Nggak mungkin dia berani kepada ketua STT-nya. Gitu. Melotot gitu. Tak culek kamu. Wani loh. Ternyata bukan dia kan setannya gitu. Nah, saudaraku sekalian, kalau orang kemasukan setan itu kehilangan kesadaran total. Bisa total, bisa setengah, bisa total. Kalau kerasukan Tuhan, itu tidak bisa kehilangan kesadaran. Itu masalahnya. Tuhan itu tidak mengambil kesadaran kita. Tidak ada orang diurapi Roh Kudus, dirasuki Roh Kudus, masuk ke depan khotbah. Habis khotbah, waktu turun ditanya, tadi khotbah apa? Nggak tahu. Kerasukan Tuhan. Nah, nggak bisa. Dia tetap punya kesadaran. Yang dibutuhkan itu sinkronisasi setiap hari. Sinkronisasi. Jadi sementara dia ngomong, dia tahu bahwa memang Tuhan mau saya bicara ini. Memang Roh Kudus mau saya bicara ini. Atau memang Roh Kudus mau saya ambil keputusan ini. Memang Roh Kudus mau saya bertindak ini. Memang Roh Kudus mau saya ucapkan kata ini dalam hidup setiap hari maksudnya. Jadi menjadi Kristus itu yang diurapi. Itu jalan hidup. Nah, saya sebagai asisten pelatih ya, pelatihnya Tuhan ya. Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan saya. Saya harus melatih saudara untuk bagaimana mencapai itu. Nah, sebelum saudara mencapai itu, saya harus mencapai dulu. Paling tidak saya ada di depan saudara. Kalau pelatih bola tidak main bola, dia di pinggir bola cuma gitu-gitu ya. Tetapi kalau pelatih rohani, dia harus turun ke lapangan. Dan selalu di lapangan. Nah, saya ini kan pelatih saudara nih. Maksud saya asisten pelatih untuk saudara. Dan saya juga tidak tahu sampai kapan saya masih punya kesempatan. Saya ingin ya saudara, dan ini kehendak Tuhan. Saudara itu nurut apa yang dinasehatkan oleh asisten ini. Kalau ibarat suster, saya ini suster saudara. Dokternya Tuhan. Kalau dokternya berkata, kasih obat ini. Susternya tanya, apa ini dok? Obat mah, untuk mah. Lalu susternya ganti obat tidur. Kan enggak begitu saudara. Saya harus dengar instruksi dokter saya sampaikan. Dan harus benar-benar menangkap instruksinya. Dan saudara yang juga bisa bertemu dan berdialog dengan Roh Kudus, mestinya
mengkonfirmasi apakah ini benar-benar perkataan dari Tuhan atau tidak. Nah, kalau saudara mengkonfirmasi ini dan mendapatkan kesaksian dalam batin, ini benar ini. Saudara jangan tidak nurut. Nanti pada suatu saat ketika tidak ada yang kita butuhkan kecuali Tuhan dan kerajaannya, saudara diterima di kemah abadi. Saya baca koran 2 hari ini, rudal balistik antar benua yang berhulu ledak nuklir buatan Rusia yang bisa menjangkau 18.000 kilometer. Ini kota-kota Amerika bisa dijangkau, udah jadi ancaman. Lama-lama Putin ke pojok. Nyerang Ukraina tidak menang-menang, sementara banyak uang asetnya dibekukan. Itu kan bisa frustasi dia. Coba kalau kemudian dia emosi lalu entah roh apa yang masuk lalu diperintahkan. Luncurkan rudal. Waduh, bubar dunia saudaraku. Luncurkan, wah langsung menuju New York. Tapi kebetulan rudalnya mumet pusing. Dia tidak menuju New York, dia menuju Bekasi. Saudara mungkin di kebun jeruk berkata aman, masih Bekasi. Ya, jangan khawatir, Anda kebagian. Aduh, dunia ini nggak bisa nggak menjanjikan. Ini pelayanan sudah murni banget, sungguh, benar-benar. Aduh, saudara, benar-benar nggak ada yang diuntungkan kecuali kerajaan surga. Uang saudara transparan di tangan bendahara. Saya tidak terima uang. Semua juga untuk kepentingan Tuhan. Jadi dari sini saja sudah tahu bahwa kita ini tidak mencari materi atau kehormatan ya. Kita hanya mau mengarahkan saudara-saudara semua menuju langit baru, bumi baru. Tapi kalau saudara belum menjadi anak Allah, sebab yang masuk rumah Bapa itu anak-anak Bapa. Dan anak-anak Bapa itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu orang-orang yang sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa di sini, saudaraku sekalian, bukan orang yang melakukan hukum Bapa terus Bapa senang hukumnya dilakukan. Itu untuk bangsa Israel. Tetapi apa yang dia ingini, yang Bapa ingini kita lakukan. Lah memang kita diciptakan untuk dia. Jadi selalu memuaskan hatinya. Apa yang dia ingini kita lakukan. Nah itulah maunya Bapa. Kalau saudara tanya, mengapa ya Allah menciptakan aku? Karena supaya kau diciptakan untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa ya begitu? Suka-suka. Suka-suka Bapa. Tapi dengan melakukan kehendak Bapa, kamu bahagia. Kamu memiliki apapun yang kamu butuhkan. Halo? Amin? Ya lebih baik saya nggak jadi siapa-siapa. Nggak bisa. Kamu tuh bukan siapa-siapa, Allah yang menghendaki. Wah kalau begitu aku jadi ikan koi aja. Oh nggak bisa. Kamu jadi manusia. Jadi kita jadi manusia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Nah itu unik banget ya. Kalau yang mengerti, nggak mengerti ya sulit. Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi, ada dinamika ya, dinamika hidup. Ada dinamika hidup.
Segala peristiwa terjadi begini begitu. Di dalam dinamika hidup itu terdapat kesempatan melakukan kehendak Allah atau tidak. Dan manusia mendapat hak kehendak bebas melakukan atau tidak. Kalau dia melakukan kehendak Bapa, yaitu maksudnya Allah menciptakan Anda. Sampai melakukan kehendak Bapa itu menjadi kebahagiaan saudara. Menjadi dirimu, menjadi milikmu. Jadi habitmu, jadi iramamu, menjadi kodratmu. Itu kodrat ilahi. Sehingga saudara tidak bisa tidak melakukan kehendak Allah. Itu Kristen itu luar biasa di situ loh. Mengubah kodrat. Nah, tadi kan saya singgung surah teologi itu loh. Mengenal Tuhan itu ilmunya. Tahu? Lalu dia di mimbar khotbah. Sampai mati. Gak pernah mengerti yang saya ngomong ini. Saya tidak mengatakan saya paling pinter. Saya juga gurunya pendeta. Tapi dulu saya belum memahami seperti ini. Kalau memahami ya sedikit. Tapi makin tua makin tahu. Ternyata aku diciptakan hanya untuk menjadi anak Allah. Yang sekodrat dengan Allah. Sekodrat bukan berarti saya mau menyamai Allah. Sekodrat dalam kualitas moral. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan. Nah begini Bapak Ibu. Jangan tersinggung ya. Yang tua-tua ya. Kalau sudah keburu tua, itu susah. Benar. Kecuali dia rendah hati, bener. Aduh mau menjadi seperti kanak-kanak. Itu paidion dalam bahasa aslinya. Artinya usia efektif dididik. Kalau sudah tua kan susah nih saudara. Ya. Kalau masih kanak-kanak mudah. Nah biar Bapak Ibu itu tua harus punya kelenturan. Kelenturan. Orang-orang seperti saya itu kalau tidak bertobat susah diubah. Udah tua, punya kedudukan, pendidikan tinggi. Wah udah susah saudara. Susah. Puji syukur saya itu dibelas kasihani Tuhan dengan banyak masalah. Berat-berat. Berat-berat. Apa Pak masalahnya? Rahasia perusahaan. Berat-berat. Kalau orang-orang dekat saya ini tahu nih biasanya ya. Waduh berat-berat saudaraku. Aduh berat sekali. Saudaraku sekalian. Jadi kalau sudah tua itu susah diatur, susah dibentuk, susah diubah. Tetapi siapapun kita hari ini, kita mau berubah. Terutama Bapak Ibu yang memiliki kecerdasan tinggi, punya confident, punya percaya diri yang tinggi. Apalagi saudara yang punya uang atau kaya secara materi atau punya kedudukan. Itu susah dididik. Kelenturannya kurang. Kelenturannya kurang saudara. Tapi kita harus lentur saudaraku. Saudara harus mendengar firman ini dengan rendah hati dan mencerna dan mau diarahkan saudara. Karena kuota yang saudara harus penuhi itu masih jauh, belum. Saya sendiri kalau hari ini meninggal atau kalau Tuhan Yesus datang,
saya tidak yakin kuota saya itu sudah cukup. Karena tahun-tahun yang pernah saya lalui, itu tahun-tahun di mana saya tidak sungguh-sungguh belajar dengan benar, dengan baik. Ya, tahun-tahun belakangan ini setelah dihajar Tuhan dengan banyak masalah, ya, saya baru mengerti dan mau berubah. Maka lagu-lagu saya pun juga mengarah terus ke itu. Terus sampai tutup mataku, sampai nanti di surga, ku tetap di hadirat-Mu. Nah, pesan yang Tuhan mau kita dengar pada sore ini adalah sebisa-bisanya jangan punya keinginan kecuali menyenangkan Tuhan. Keinginan kerja, Pak. Loh, kerja kan memang Tuhan kehendaki kok. Bagaimana? Menikah, Pak. Ya Tuhan kehendaki asal menikah dengan orang yang Tuhan mau. Cari uang, Pak. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kan harus ngurus orang tua. Supaya orang tua di hari tuanya bisa tidak menderita, harus kita cukupi, ya. Apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Artinya demi supaya sekolah kehidupan, demi supaya sekolah kehidupan untuk bisa presisi dengan Allah, dengan Tuhan, tepat seperti yang Tuhan inginkan, itu kita capai. Makanya kita masih hidup, makanya kita harus keluar rumah, makanya kita harus bergaul dan bekerja, karena prakteknya itu waktu hidup itu. Prakteknya itu waktu hidup itu. Bukan di dalam ruangan kamar berdoa, enggak. Prakteknya itu waktu hidup, waktu Anda di jalan raya, disalib, dipotong, lalu reaksi Anda itu harus reaksi yang sesuai kehendak Allah. Waktu bekerja dikhianati bawahan, diperlakukan tidak adil oleh rekan. Nah, itu prosesnya di situ. Berumah tangga, wah ketemu suami yang begini, ya sudah jangan ratapi, jadikan sparring partnermu. Artinya dengan suami berkeadaan demikian itu, saudara bagaimana mengerti kehendak Allah, mensikapi, meresponi, bereaksi terhadap dia. Atau sebaliknya. Itu sekolah hidup kita di situ. Bukan masuk ke dalam biara lalu tidak bersentuhan dengan manusia, tapi bersentuhan dengan tanaman, nanam. Ngerti maksudnya ya? Anda atau di tengah hutan ketemu monyet, tidak ada yang tersinggung oleh monyet gitu. Monyet ngeledekin gitu, Anda cuma malah geli gitu. Tapi kalau ketemu orang, nah itu baru tersinggung. Paham ya saudara? Nah itu sekolah hidupnya di situ saudara. Dan hebatnya begini. Tuhan itu ngerti masing-masing orang itu gimana. Bagaimana keadaan masing-masing orang. Arsitek jiwa itu Tuhan. Lalu membentuk saudara jadi manusia seperti yang dia kehendaki. Allah itu cerdas sekali. Makanya kalau saudara menghadapi masalah, kalau sudah mendengar khutbah ini, kalau nurut, saudara bisa notice gitu. Apa nih yang sedang Tuhan proses di dalam hidupku. Bukan begini, sialan itu bukan. Paham ya? Bukan marah, maki-maki. Enggak. Terima kasih Tuhan. Ini nutrisiku. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan punya keinginan. Saya juga belajar untuk itu. Saya harus lebih dulu dari saudara. Saya harus jalan lebih dulu. Karena saya gembala senior. Saya membayar hutang saya untuk hidup benar.
di sisa umur hidup saya ini, saya harus presisi dalam seluruh tindakan. Dan saya serius. Makanya kalau pagi saya nyanyi, ku perlu Kau Tuhan. Terus terang ya, saya takut saya berbuat dosa. Saya takut saya menoleh ke belakang dan mengingini dunia lagi. Aduh, kalau sampai aku bikin salah, jadi apa jemaat? Saya boleh atau bisa saya bisa pura-pura, tapi saya pasti tidak akan bisa mengubah orang. Nanti kalau di kekekalan Tuhan telanjangi, aduh malu saudaraku. Saya harus jalan di depan dan mengajak saudara. Dari pagi berdoa minta petunjuk Tuhan. Jangan punya keinginan kecuali menyenangkan Tuhan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh memiliki prinsip ini, Tuhan tahu saudara bukan monyet yang hanya lari dari satu dahan ke dahan, melompat dari satu dahan ke dahan, makan pisang dan buah. Saudara manusia yang ingin punya anak istri, bersama keluarga, makan, tidur nyenyak. Semua itu bagian dari hidupmu yang Tuhan pasti cukupi. Karena Tuhan tahu saudara membutuhkan itu. Amin. Jadi jangan mengecilkan Tuhan. Kalau aku hanya mengingini ini saja, bagaimana berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana aku. Ketika engkau menyenangkan Tuhan 100%, Tuhan pasti menyenangkan saudara. Kalimat yang Tuhan pasti berikan kepada saudara itu begini. Aku mau keadaanmu baik-baik. Supaya kamu bisa kubawa ke rumah Bapa. Pasti. Tuhan tidak mau mengadakan transaksional dengan saudara. Karena Anda anak-anaknya. Bukan mau jual beli, mau dagang. Dia Bapa. Anda terhadap anak tidak transaksional, bukan? Mengasihi anak tanpa batas. Anda tidak berkata, nanti dibalas ya nak. Enggak. Tapi anak yang dewasa tahu. Ketika orang tua telah berbuat banyak kepadanya, dia pasti membalas. Apalagi untuk Tuhan. Yang pernah jadi pengurus gereja, aktif di gereja, kan ada beberapa saudara. Anda tahu bahwa saudara di tempat ini benar-benar diarahkan ke kerajaan surga. Amin.